Meski sudah dilarang keras oleh pihak pemerintah pusat, namun praktek pungli pungutan liar masih saja terjadi di salah satu klinik dokter kita yang ada di Kampung Sukabumi, Pakuan Ratu Waikanan. Bahkan seorang warga miskin peserta Jamkesmas Jaminan Kesehatan Masyarakat justru malah dikenakan biaya sampai 1 juta lebih. Dugaan pungli yang dilakukan pihak klinik dokter kita yang berada di Kampung Sukabumi, Pakuan Ratu Waikanan bermula ketika Ella Murni, seorang warga kampung Kota Baru, Kecamatan Negeri Agung Waikanan, mengalami keluhan rasa sakit pada bagian tubuhnya sehingga harus menjalani perawatan di klinik tersebut selama 3 hari. Namun sebelum menjalani perawatan, suami pasien mendaftarkan istrinya menggunakan kartu Jamkesmas Jaminan Kesehatan Masyarakat serta menandatangani beberapa berkas yang sudah disiapkan oleh pihak klinik tersebut. Suami pasien baru menyadari ketika ada dugaan pungli saat ada biaya tambahan 1 juta rupiah lebih ketika pasien Ella Murni hendak pulang dari klinik tersebut pada Jumat 11 Februari 2022. Amerani yang didampingi oleh Kepala Kampung Kota Baru Kamru Saman mengatakan awalnya membawa istrinya untuk berobat ke klinik dokter kita. Sesampainya di sana, salah satu perawat di klinik dokter kita menanyakan apakah pengobatan ingin menggunakan BPJS atau umum. Saya meminta untuk menggunakan Jamkesmas dan tidak lama kemudian saya diminta untuk menandatangani suatu berkas yang saya tidak tahu pasti apa bunyi berkas tersebut. Bahkan sebelumnya, saya tidak pernah tahu jika ada biaya tambahan sebesar itu, karena sebelumnya pihak klinik tidak pernah menjelaskan mengenai adanya biaya tambahan sebesar Rp1.100.000. Nama si Kam Ella. Ini kampung apa? Kota Baru. Kota Baru, Jam Negeri Agung ya. Iya. Kemarin sempat dirawat di mana, rumah sakit apa? Rumah sakit dokter kita. Dokter kita. Ya, Di klinik ya? 3 hari. 3 hari. Sakit apa, Bu? Sakit. Ini Pak, pantatnya sakit, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Oh gitu. Itu. Ingat tanggal berapa kemarin dirawatnya, Bu? Tanggal 8. Tanggal 8. Ya. Keluar masuk ya? Ya. Awal masuk di klinik itu ya? Iya, tanggal 8. Sempat berapa hari dirawatnya, Bu? 3 hari. 3 hari. Iya. 3 hari 3 malam. Itu gimana kemarin? Pakai BPJS atau pakai umum? Kita pakai BPJS. BPJS. Kan ditanya sama perawat, kita kan nggak tahu kan, Bapak pakai BPJS atau umum? Kita pakai BPJS, Pak, Bu, karena kita ini kan orang nggak mampu. Ya udah kan, langsung tanda tangan suami. Nah, tanda tangan karena ibu ini mau dirawat inap. Nah, terus udah nyodorin BPJS kan. BPJS. Besok Pak ini disuruh fotokopi ya, karena kasih fotokopian yang asli kan kita simpan. Nah, berarti itu kan Bu pakai BPJS. Nah, nggak taunya kemarin Bayar berapa, Bu? 1.100.000. 1.100.000. Ya, yang cuman kita nggak bayar tuh Pak, cuman tempat tidur. Tempat tidur. Ya. Maaf Bu, dengan ibu siapa kita Bu? Ella. Ibu Ella. Ya. Ibu kan udah pakai BPJS. Ya. Terus itu masih dipungut biaya sebesar 1.100.000 Ya. ya. Perasaan Ibu gimana? Ya. Ya gimana lah Pak ya? Dia merasa tertipu atau apa gitu. Nah, setahu saya kan Pak, kalau udah pakai BPJS kan kita tuh nggak bayar. Nggak bayar. Ya, kami terima lah Pak kalau separuh harga kan Pak. Tapi itu kan Pak, udah gede. Udah gede ya, Bu? Kami ini kan orang nggak punya Pak. Iya. Itu bayar itu aja Pak, dikasih orang Pak kemarin itu. Ya, Mak. Rumah sakit ini Bu, itu beli. Itu di klinik mana Ibu? Klinik dokter kita. Di kampung mana Bu? Di kampung SP2B. Di SP2. Pakuan ya. Iya. Apa harapan Ibu untuk ke depan ini? Maunya seperti apa gitu? Mau saya Pak, kalau bisa seumpamanya saya sakit lagi, jangan diremehkan lagi lah Pak. Oh, Ibu merasa diremehkan ya, Bu? Iya, kami kan orang nggak punya Pak. Nenek nggak lihat, mak nggak lihat Bapak tahu sendiri keluarga kami di sini. Mertua nggak lihat, nenek nggak lihat. Seakan-akan kami ini orang miskin kan, diremehkan sama dokter gitu. Sekitar jam 6:30 lah nyampe sana ya. Nah, nyampe sana yang saya tahu dari rumah 2 tahun yang lalu sebelum saya
dirawat dari 2021 ke 22 karena 2010 lah kita sering rawat sana. BPJS saya sama sekali nggak ngeluarin duit. Cuman satu yang bisa ditebus obatnya itu karena dia orang ngomong kan, maaf Pak, obat ini terpaksa Bapak harus tebus. Waktu dulu saya dirawat karena ini di luar BPJS harganya sekian. Kalau Bapak mau ya kami iniin obatnya kasih, kalau enggak apa-apa gitu kan. Nah setelah 2 tahunnya ini baru kali ini dirawat di sana kan, pakai BPJS itulah. Nah dia orang ada prosedur undang-undang kayak gitu nggak diperjelaskan kan. Saya juga kan manusia awam nggak ngerti ya. Nah nyampe sana, Pak maaf ibunya ini harus dirawat. Nah Bapak harus tanda tangan persetujuan karena mau dirawat. Yaudah saya tanda tangan. Terus Bapak ini mau pakai ruang BPJS apa umum? Saya bilang umum karena saya nggak ada duit. Ya udah nanti kami siapkan ruang BPJS. Ya. Pakai BPJS Ya, maksudnya. Iya, ruang Ya, BPJS. Bapak aslinya pakai umum apa BPJS, Pak? BPJS. BPJS. Dari awalnya kan pakai BPJS. Karena merasa kurang mampu tadi. Iya. Nah, dari itu nggak ada orang ngomongnya. Tapi maaf Pak, walaupun Bapak ini mau ke BPJS, masalah perawatannya harus dibayar nggak ada kan? Apa ada obat tambahannya harus bayar nggak ada? Nggak ngomong kan? Jadi kan saya nggak tahu kalau ada pembayaran lebih lanjutnya kan? Itu Karena yang dirawat terakhir ini, Pak, itu istri Bapak ya? iya istri saya. Dengan Bapak siapa kita, Pak? Nama saya Amerani. Istrinya siapa, Pak? Namanya Ella Murni. Di kampung mana, Pak? Kota Baru. Baru. Kita dirawat berapa hari di sana? 3 hari. Klinik apa? Klinik dokter kita. Dokter kita. Iya. Terakhir keluar dari klinik dokter kita itu hari apa, Pak? Apa? Kemarin. Kemarin sore. Jumat. Jumat sore. Jumat lah ya, hari Jumat. Jadi selama 4 hari itu 3 hari. itu biaya 3 hari ya. Biaya yang dikeluarkan oleh sampean itu berapa? Ya 1.100.000. 1.100.000. Karena kata si perawatnya harus ke depan dulu, udah mau keluar kan, ngurusin imigrasinya. Udah urus. Pas saya lihat bayarnya sekian kena bertambahan, cuman nggak ada tembusan saya kan, masalah bertambahan. Ya terus yang gratis ini apa, Mbak? Saya bilang, karena saya ini kan pakai BPJS. BPJS ini fungsinya di mana? Cuman kamar yang nggak dibayar. Dr. Gita Savitri selaku pemilik klinik dokter kita mengatakan adanya seorang pasien atas nama Ella Murni datang dengan keluhan tidak bisa berjalan dan mendaftar menggunakan kartu BPJS. Sudah dilakukan sesuai SOP pendaftaran dan sudah disetujui oleh wali dari pasien dengan menandatangani formulir pernyataan. Karena ada beberapa pengobatan yang tidak tercover oleh BPJS, khususnya pengobatan injeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kronologis awal, pasien datang dengan keluhan tidak bisa berjalan dengan bantuan kursi roda saat itu. Kemudian masuk waktu itu jam 6 sore. Kemudian itu dokter Ratna yang menerima, ada dokter kedua. Kemudian di situ pendaftaran pasien dengan BPJS. Nah, di pendaftaran sesuai SOP sudah dilakukan bahwa BPJS apabila nanti ke depannya ada biaya tambahan atau tindakan di luar BPJS, apakah keluarga bersedia, dan di situ kita buat formulir pernyataan. Itulah SOP sini. Kemudian wakil wali dari pasien yaitu suaminya sendiri bersedia. Ya, dan tanda tangan surat pernyataannya juga kami ada datanya. Setelah itu mulailah dilakukan pelayanan sesuai dengan standar keahlian dokter. Ya, apa aja yang dimasukkan di rencanakan pengobatan, dan setelah dilakukan diagnosa, pemeriksaan darah, kemudian USG, di keluar diagnosa pasti, kita rencanakan pengobatan dengan terapi. Sedangkan terapi ini tidak di cover oleh BPJS. Tuh.
Dan ada beberapa pengobatan, khususnya obat injeksi, hanya obat injeksi sih, 2 obat injeksi yang tidak di cover juga oleh BPJS. Tuh, di situ kita lampirkan. Kemudian selama 3 hari dilakukan 4 kali terapi akupuntur. Dan di situ dan dengan 3 kali terapi sinar elektromagnetik. Dan 2 kali dimasukkan obat-obatan yang di luar BPJS. Nah, dari situ kita sampaikanlah saat pasien pulang dalam keadaan sangat baik, sudah baik, kita perbolehkan pulang. Di situ kita jelaskan bahwa ini biayanya infus, obat-obatan, minum, dan perawatannya tidak dipungut biaya sama sekali. Biayanya ini dijelaskan di nota. Biaya lab darah untuk rematik namanya itu juga tidak dipungut. Dari Pakuan Ratu Waikanan, Onal Irfan, Lampung JTV melaporkan.